Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat PSA Farm, dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, berkah selalu, amin. Pagi ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana melakukan top working atau sambung busuk atau sambung sisip dan pencangkokan. Kebetulan yang kita pakai medianya adalah mangga, anti gagal, insya Allah. Nah, tipsnya bagaimana? Ini bisa agak close ke sini, Mas. Oke. Satu, ini karena yang kita pakai medianya mangga. Ini sementara saya akan praktekkan tentang teknik sambung sisip. Yang diperlukan satu gunting kalau ada juga nih pisau dapur juga bisa. Terus ini plastik wrapping untuk mengikat sambungan nanti. Plus satu lagi, ini hormon tambahan ini untuk mempercepat pertumbuhan akar dan tunas, kita pakai hormon sitokinin. Ya. Ini pertama, pastikan batang yang diambil adalah batang yang tua. Jadi jangan batang muda, karena batang muda itu fasenya adalah fase vegetatif. Jadi dia nggak akan bisa nyambung, nanti layu. Ini kita ambil yang batang tua, fase generatifnya. Oke, kurang lebih sekitar 10 cm kita potong. Yang langkah kedua, kita sisip ini seperti membentuk huruf V. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita ambil batang yang seukuran kurang lebih seperti ini. Ini contoh, ini mangga Kyojai, yang ini mangga Agrimania, seperti gedung ginju gitu. Jadi kalau kita menghendaki satu pohon lebih dari satu rasa bisa, insya Allah. Ini disisip seperti ini, kelihatan nggak, Mas? Kelihatan? Nah, ini dikenakan, dilukai kayu enggak apa sampai kambiumnya. Langkah berikutnya, kita kasih hormon. Sebenarnya nggak pakai hormon nggak masalah, cuma ini untuk kita mempercepat supaya prosesnya itu lebih bagus. Kasih hormon sitokinin untuk perangsang tumbuh akar dan tunas. Oke, ini bukan mutlak ya hormon, nggak pakai hormon juga bisa insya Allah. Ini masukkan seperti ini ya. Pastikan kambium sama kambium ketemu, terus kita ikat seperti ini ya. Ini pakai plastik wrapping bisa, kalau nggak ada plastik wrap bisa pakai plastik apa itu namanya, es, yang biasa untuk orang bungkus es itu. Dipotong ini bener-bener rapat ya, jangan sampai kendor. Kalau kendor nanti nggak nempel, nggak bisa terjadi penyambungan. Oke, ini khusus yang sambungan bawah tadi harus benar-benar kuat. Kalau untuk yang atas ini fungsinya hanya untuk pelindung panas, tidak perlu kuat-kuat. Yang penting batang potongan tadi harus ketutup sama plastiknya supaya tidak dehidrasi pada saat siang hari sebelum tunasnya itu tumbuh atau nyambung ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Ini kebetulan sudah ada yang tumbuh. Coba kita lihat sini, Mas. Ini. Ini hasil dari proses sambung sisip kita seperti ini. Ini sudah sekitar 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu kita bisa buka, dipastikan kalau tidak layu berarti penyambungan ini sukses. Tapi kalau terjadi kelayuan maka sambungan itu gagal. Nah, nanti seperti ini. Ini kalau sudah besar nanti ini dipotong. Ini kita potong supaya nutrisinya lari ke sini sehingga pertumbuhan ini bisa maksimal. Kalau ini dibiarkan nanti ini kerdil, nggak jadi, percuma. Nah, jadi ini nanti ada satu batang bisa 1, 2, 3, 4 rasa. Jadi penghematan lahan, kalau teman-teman yang punya lahannya sempit, ingin nanam mangga dengan beraneka ragam,
ternyata terbatas lokasinya, bisa dengan cara seperti ini. Oke, gitu untuk proses sambung sisip atau top working. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tips tentang bagaimana mencangkok. Lagi-lagi ini perhatikan teman, ini nanti kan kita potong. Ini dari potong mubazir sia-sia jadi kayu bakar atau pakan kambing. Kita coba ini dimanfaatkan sebelum dipotong, kita buat cangkok. Ini apa bedanya cangkok sama sambung sisip? Kalau sambung sisip kita sambung dengan tunas atau batang yang lain. Kalau cangkok kita memanfaatkan batang ini untuk ditumbuhkan akarnya, nanti kita pindah di tempat lain. Caranya seperti ini. Kelihatan nih Mas Yudi? Kelihatan ya? Oke. Ini dikerat ya. Seperti ini. Kita kupas kulitnya sampai keluar kambium. Nah, setelah terkelupas ini, pastikan batang kambium kita bersihkan. Benar-benar bersih, jangan sampai ada yang nyambung antara atas dan bawah. Karena kalau nyambung nanti percuma, dia akan hidup lagi. Nutrisinya bukan jadi lari jadi akar, tapi akan menghidupkan batang yang atasnya. Oke. Yang kedua, setelah itu lagi-lagi kita kasih hormon sitokin ini untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Secukupnya aja, nggak perlu banyak. Yang atas saja yang dikasih, yang bawah nggak perlu, karena yang kita butuhkan akar nanti tumbuh dari bagian atas ini. Oke. Siap. Langkah berikutnya ini kita tutup pakai tanah. Saya ambil tanah dulu Mas, sampai di sini aja ya. Nah, selanjutnya kita tutup pakai tanah. Tanah liat kalau bisa, kalau tanah berpasir biasanya nanti dia mudah lepas. Nah, kita tutup bagian atas ya yang diutamakan ya, harus ketutup full. Yang ini juga kita tutup full. Tutup full. Setelah itu kita tutup lagi pakai plastik wrap atau plastik biasa, atau kalau nggak ada plastik pakai karung itu bisa, pakai apa namanya sepet kelapa bisa. Nah, pakai kain juga bisa, yang penting bisa mengikat tanahnya, jangan lepas dari batang ini. Kalau kita pakai media seperti plastik, insya Allah kelembabannya bisa terjaga, jadi nggak perlu disirami. Tapi kalau pakai medianya seperti apa, sepet kelapa, itu dapat kelapa itu harus sering disirami kalau nggak ada hujan, karena kalau nggak nanti dia kering. Kalau kering perakarannya nggak tumbuh juga. Oke, sahabat PA Safam,
Jadi hari ini kita memberikan tips dua, sekali merengkuh daun 2-3 puluh terlampaui satu, yaitu teknik sambung pucuk, sambung sisip atau top working juga bisa, di mana dia bisa memperbanyak varian. Jadi satu batang utama nanti bisa 1, 2, 3, 4 jenis buah. Misalnya ini Kyoje, ini Tokyong, yang ini Yuen dan lain sebagainya. Jadi satu pohon bisa beberapa varian. Yang kedua, perbanyakan bibit. Jadi ini daripada nanti dipotong sia-sia, dibuat cangkokan. Begitu juga yang ini kalau udah tampu, yang ini dan lain sebagainya, sehingga bisa perbanyakan batang utama. Demikian, semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasi di tempat teman-teman semua bagaimana mengefisienkan, mengefektifkan lahan, sehingga kita bisa punya banyak varian mangga ataupun buah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.